tokoh pariwisata pada kemana ini? Yang peduli dengan Bali ini kemana ini? Kalau Tiang sendiri ya ibaratkan ya seperti Bali ini adalah seperti angsa yang bertelur emas. Jadi telurnya saja diambil gitu ya. Angsanya tidak dipelihara. Angsanya kan begitu orang Bali sibuk upacara, para investor sibuk mencari untung gitu. Nah, itu. Okay. Dan akhirnya setelah calon penyewa melakukan transfer, tiba-tiba dia datang ke sana, propertinya tidak ada. Ini bukan 100-200, ini jutaan, bahkan ada yang kemarin 50 juta itu. Ratusan mungkin. Itu ada yang ratusan bahkan. Nilainya kerugian dari customer. Sampai sekarang yang dilaporin itu tidak ada kejelasan apa-apa gitu, informasi seperti apa gitu. Katanya sudah di cyber itu tindakannya nggak ada gitu. Sudah telat. Akhirnya apa? Mereka ngomong di sosial media bahwa Bali sudah tidak aman gitu. Benar. Dan itu ini berbahaya sekali buat dan banyak kejadian begini. Banyak sekali dan kita sudah sangat banyak. Nah, akhirnya apa? Agen-agen yang resmi ini yang sudah artinya dimiliki oleh kebanyakan orang-orang lokal yang berbisnis di sana ini sekarang jadi sepi loh. Terpengaruh sekali. Sangat sekarang lesu sekali kami. Pelakunya paling banyak misalnya dia pemainnya ini orang lokal, orang Bali kah atau WNA kah? Orang kita juga. Ada juga orang kita. Banyak. Om Swastiastu. Selamat datang. Saya ini kedatangan para owner atau manajemen villa ini, pemilik villa lah anggaplah ya. Keduanya. Ini saya ngundang Bapak bertiga. Ini saya perkenalkan dulu Pak Adi Guna. Swastiastu Pak Adi. Pak Kade Adnyana dan Pak Putu Adi Ardana. Om Swastiastu. Ini dari Bali Villa Rental and Management Association atau BVRMA. Ini kemarin viral ya, masalah curhatan Pak Dek, masalah Bali sedang tidak baik-baik saja dalam konteks villa sekarang ini. Betul. Kemarin driver curhat juga, Bali sedang tidak baik-baik saja. Sebelumnya, semua lini udah curhat masalah kondisi Bali saat ini udah tinggi. Benar. Termasuk para pemilik villa pun resah dengan kondisi saat ini, terutama dengan banyaknya orang asing atau WNA yang bisnis villa ilegal atau scammer juga. Ada ketuanya ya? Iya, kebetulan ketua BVRMA-nya. Ketua BVRMA pertama setelah legal ya. Jadi karena kita melihat situasi dan kondisi pervilaan kita ini yang amburadul gitu ya. Nggak jelas dari dulu tuh yang namanya villa itu seperti apa. Kemudian juga yang berada di dalam bisnis pervilaan ini siapa saja gitu kan. Orang kenal mungkin villa itu dari manajemennya gitu. Tetapi di balik itu ada villa rentalnya, ada villa manajemennya, ada juga villa owner. Nah, ini kan banyak sekali yang ada di dalam pervilaan itu, tapi yang dikenal cuma satu. Akhirnya dibuat organisasi yang hanya bisa mewadahi satu organisasi saja. Satu bidang usaha saja. Apa itu? Ya, Bali Villa Association gitu ya, contohnya. Jadi itu hanya untuk propertinya. Sedangkan yang bermain di villa rental yang nyewain artinya reselling villa itu tidak masuk di dalamnya. Nah, lantas ketika kita mempunyai masalah seperti sekarang ada scammer, ada penyalahgunaan izin tinggal gitu, turis-turis yang berbisnis itu, akhirnya bisnis ini mulai terkena dampak dia oleh ulah orang yang tidak bertanggung jawab ini, oknum ini. Akhirnya kita berpikir bahwa kita harus membentuk kembali organisasi ini untuk kita bisa berbicara di publik tentang permasalahan yang kita hadapi ini gitu. Karena kalau tidak kita bersatu, mana tahu orang keberadaan kita gitu. Nah, akhirnya kita membuat BVRMA ini, kita legalkan, kita penuhi segala macam izin-izinnya sehingga kita bisa berbicara lebih serius masalah-masalah yang kita hadapi ke pemerintah kemanapun kita akan lakukan gitu. Apalagi seperti sekarang ini Bali ini sangat membutuhkan orang-orang yang konkret gitu, yang bisa ngomong, yang bisa eksekusi gitu. Nggak ngomong aja banyak, eksekusinya sedikit gitu. Hampir tidak ada kadang-kadang. Sekarang ini permasalahan banyak nih. Yang namanya Bali yang
harusnya pariwisata itu didasari oleh sabta pesona. Itu sama sekali sekarang hampir semua bidang sabta pesona itu kena masalah. Kebersihan kena masalah. Ya, keamanan kena masalah. Kemudian apalagi keramah tamahan, apalagi kenyamanan. Hampir semua ini kena masalah. Dan ini tokoh pariwisata pada kemana ini? Yang peduli dengan Bali ini kemana ini? Kalau Tiang sendiri ibaratkan ya, seperti Bali ini adalah seperti angsa yang bertelur emas. Jadi telurnya saja diambil gitu ya. Angsanya tidak dipelihara, angsanya tidak ada yang memelihara, ini gimana ini gitu. Harusnya yang memelihara pusat atau kita semua okay, termasuk pemerintah, stakeholder. Ya kita juga WFR harus memelihara itu dengan cara apa? Nah ini kepedulian kita. Ibarat berarti analogi lainnya sebuah pohon yang berbunga dan berbuah, diambil bunga dan buahnya aja, pohonnya tidak dirawat gitu, tidak disiram gitu. Seperti itu. Nah itu yang terjadi ironisnya di Bali ini sekarang ini entah pada kemana, pada diem gitu. Nah kita yang sekarang ini sudah tahu jelas semua ini dimasuki oleh oknum-oknum WNA yang nakal. Ini kita pada diem, orang Bali itu jadi penonton aja sekarang. Oke, kita satu-satu dulu Pak, kita kupas ya. Masalah di villa itu sebenarnya apa saja? Pertama, ini kan ada WNA yang ikut berbisnis villa di Bali tanpa izin atau dengan visa turis gitulah ya. Nah ini gimana ini cara mainnya dia nih? Atau saya pernah mendengar informasi bahwa waktu COVID orang Bali yang punya villa itu atau entah villa-villa di Bali lah, karena merasa wisatawan sedikit atau ekonomi lesu, akhirnya dijual, dibelilah oleh orang WNA lah, investor Rusia atau Ukraina dan lain-lain gitu. Nah mereka borong dengan harga murah, kemudian mereka sewakan. Nah itu benar nggak seperti itu? Ada gitu, Pak? Ada beberapa yang seperti itu case-nya. Oh berapa? Ada juga dengan case yang lain gitu. Nah misalnya yang case yang lain itu lain itu pertama adalah mereka menjadi influencer dulu. Jadi mereka datang ke sini tuh jadi influencer, jadi villa-villa yang kurang bagus, kurang laku. Ada yang villa yang bagus tapi marketingnya kurang bagus gitu. Nah dialah yang datang ke sini. Setelah mereka datang, kemudian mereka viralkan. Akhirnya banyak follower kan, akhirnya banyak permintaan villa-villa ke mereka, boleh nggak kamu stay di mana, berapa harganya dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka secara tidak langsung menjadi agent untuk mencarikan villa-villa yang diminta oleh followernya gitu. Akhirnya mereka menjadi agent yang tidak resmi karena istilahnya afiliator lah dia. Afiliator. Ya. Akhirnya kan di sini ada komisinya dan lain sebagainya. Itu awal pertama. Kemudian setelah itu banyak orang tahu bahwa di Bali itu peraturannya longgar, ya kan? Kemudian pengawasannya kurang ketat. Nah ini yang membuat yang lain itu pada ikut nih, apalagi yang zaman sekarang itu kalau yang namanya viral itu sudah ada komunitas-komunitas tertentu. Kalau once mereka sudah sampaikan ke komunitasnya bahwa ini cara-caranya untuk bisa berbisnis di Bali, ya banyak orang yang mengikuti itu. Gitu. Dan salah satunya di sini adalah ya penyalahgunaan izin tinggal itu ya tidak ada pengawasan di Bali ini. Hampir ada beberapa mungkin dari imigrasi itu kan terbatas. Kalau dulu seingat saya sebelum COVID ya, bahkan dan setelah COVID itu ada lagi beberapa bulan itu kita itu di WNA yang stay di villa di lingkungan Banjar katakan begitu, itu diawasi oleh perangkat Banjar, perangkat desa, ya, dari strukturnya kita udah tahu bahwa itu sangat ketat sekali ya. Nah sekarang ini hanya diawasi oleh Dirjen Imigrasi tok. Banjar dan perangkat desa tidak diberikan, tidak mau tahu. Akhirnya apa yang terjadi itu pengawasannya akhirnya dilepas begitu saja. Yang mengawasi Dirjen Imigrasi kan terbatas, personilnya terbatas, daya checkingnya itu terbatas juga. Gimana caranya dia mengecek itu? Sekarang ini WNA yang datang ini apa bisnisnya mereka nggak tahu gitu. Nah kalau mereka kita kembalikan peraturan yang terdahulu itu bisa
diawasi oleh perangkat Banjar, perangkat desa, itu akan sangat bagus sekali ya. Memang sih dulu ada isu bahwa itu disalahgunakan untuk memeras pungli gitu kan dulu. Tetapi bukannya sekarang masih gitu Pak? Mungkin saja ya, tetapi sebenarnya akan lebih berbahaya kondisinya seperti sekarang autopilot. Artinya dulu meskipun ada beberapa oknum yang begitu, tetapi kekuatan kita jauh lebih besar karena yang memantau itu adalah penduduk lokal, orang-orang lokal. Nah sekarang orang lokal sendiri tidak bisa ngomong apa. Mereka hanya jadi penonton, takut nanti disalahkan oleh pemerintah gitu. Ngapain itu bukan urusanmu, ngapain kamu ngurus ke sana kan gitu akhirnya. Ini karena di Bali kan ada dualisme hukum misalnya kan. Ya, hukum adat dan hukum positif. Itu yang membuat agak rumit nih juga mungkin ya. Ya nah akhirnya kan begitu orang Bali sibuk upacara. Para investor sibuk mencari untung gitu. Nah, itu. Nah, itu yang terjadi memang sebetulnya karena ini pengawasan ini hanya bisa sekarang ini dilakukan oleh Ditjen Imigrasi. Yang seharusnya ini penduduk lokal dimanfaatkan untuk bersama-sama kita awas nih orang ini tamu ini datang di sini, stay di sini sebagai tamu, sebagai pebisnis atau sebagai apa gitu kan, diawasi bersama-sama. Orang ini payung kita bersama, kalau ini rusak kan semua orang kena gitu. Semua orang rugi. Kita ada rugi, penduduknya rugi, negara apalagi rugi, pendapatannya berkurang kan begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, tidak ada peraturan khusus yang artinya mengatur ini. Berarti dimulai dari dibuatkan peraturan dulu kan gitu. Betul. Itu dari situ mulainya peraturan dibuatkan, kemudian pengawasan lebih masifkan, lebih diketatkan di sana. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh WNA itu di masing-masing wilayah. Mungkin saya tambahkan sedikit. Bebas Pak, nanti bisa Pak langsung gitu. Seorang Pak Kadet tadi memang benar, tetapi kemungkinan kita lihat juga fenomena di masyarakat kita. Kan kemarin juga ada isu beberapa mengenai pungli dan lain-lain ya. Dan juga KIPEM pun sekarang itu jarang saya lihat ya, bahkan itu kayaknya sudah dihapuskan. Sebenarnya kan kalau dari fungsi kontrol Banjar itu sangat bagus dulu, karena klien Banjar dan klien adat tuh berhak tahu warga pendatang dan lain-lain itu ngapain. Jadi karena kan setiap bulan mereka rutin kontrol kan begitu ya. Cuman sekarang kalau kita hubungkan itu dengan masalah pervilaan, kalau yang saya lihat fenomena sekarang dengan boomingnya request atau demand atau permintaan, maka warga yang memiliki lahan, memiliki lokasi, memiliki rumah yang saat ini dialih fungsikan menjadi apakah itu pondok wisata, yang mungkin itu dikategorikan seperti villa, tetapi belum tahu sebenarnya aturan mainnya seperti apa. Sebenarnya wadah untuk para warga atau warga Bali yang ingin menyewakan rumahnya atau saat ini ada yang tertarik untuk memakai rumahnya untuk akomodasi atau disewakan, sebenarnya sudah ada asosiasinya, sebenarnya sudah ada wadahnya sebenarnya dari dulu, yang mana itu namanya villa manajemen. Akan diurus lebih profesional, baik dari segi perizinan juga akan direview. Terus berikutnya dia juga tidak akan dikenakan masalah ketika ada permasalahan dari si penyewa. Kan begitu. Misalnya salah satu yang Irwin bilang tadi, villa disalahgunakan menjadi pabrik narkoba dan lain-lain. Karena kan saat ini pengawasan nggak ada. Saya pemilik rumah, saya pemilik villa, Pak saya sewa villanya, saya sewa rumahnya sekian tahun. Oh ya udah pakai, udah bayar di muka, udah selesai, nggak ada urusan tuh. Tetapi kalau misalnya dengan kenapa adanya BVRMA asosiasi ini, tentu pemilik villa ini akan kita edukasi gitu loh. Nanti izin ini harus ada loh Pak. Izin ini harus ada. Minimal staffnya di sini ini ada. Fungsi kontrol seperti apa. Itu semua ada di sana aturannya. Karena itulah tugas dari villa manajemen untuk memastikan pemilik villa tersebut merasanya aman, nyaman, dan juga merasa mendapatkan profit akhirnya. Jadi seperti itu. Kembali soal tadi itu, berarti yang orang Bali yang
menyewa atau menjual atau menyewakan dalam jangka waktu lama villa itu tidak banyak atau berapa persen dari datanya yang ada di BPRMA itu, Pak? Karena saya punya teman beberapa kan yang punya villa. Oh, punya villa, ya. Cuman sewa harga sekian berapa tahun? 20 tahun. 25 tahun. Ada lagi kenal villa. Beli punya villa gitu. Ya, udah tapi udah disewa. Iya, sewa saya gitu. Lah, kok semuanya memilih untuk menyewakan villa apa lebih profitnya lebih banyak kalau ketika nyewa gitu atau gimana itu? Apa penyebabnya? Waktu mungkin karena Covid dulu ya, mungkin atau gimana itu, Pak? Oke, izin menjawab ya. Kebetulan kan dia memang di villa manajemen dan cukup lama memang karirnya memang di villa manajemen for lebih dari 12 tahun di sana berkecimpung. Yang jadi kendala di Bali itu sebenarnya selain dari penyalahgunaan segala macam, karena banyak halnya yang tidak ingin berusaha, yang ingin mengambil jalan pintas. Jadi ya poinnya seperti yang Erwin katakan tadi, udah disewain, udah dijual tanpa mengetahui kalau misalkan disewakan langsung disewakan 25 tahun, 30 tahun long term seperti itu. Sedangkan sebagai pemilik dengan adanya kontrak ke pihak manapun, mereka ya memang propertinya masih milik mereka, tapi penguasaan atas properti itu kan bukan lagi milik mereka, sudah digunakan untuk berbagai macam fungsi, bisa dipakai rumah tinggal, bisa dipakai untuk ada yang mungkin pakai pabrik, ada yang pakai ada yang menggunakan sebagai tempat macam-macam, ada yang memang seks itu lagi di Bali kan. Ya. Jadi apa namanya? Ditambah lagi kan ada juga yang sudah disewa kemudian disewakan lagi, itu ada istilahnya sublease gitu loh. Nah, sublease ini sebenarnya kan secara aturan masih boleh, cuman kendalanya sekarang tidak ada fungsi kontrol dan edukasi ke pemilik villanya, si owner propertinya. Dan apa yang akan dilakukan di sana, bagaimana caranya mereka mengontrol di sana, karena banyak hal yang memang ya sudah, yang penting ya kasarnya pes tampi malu gitu. Ya orang sewakan long term kan begitu ya, pes tampi malu udah lumayan, masuk ini urusan belakangan. Tapi sedangkan mereka tidak punya kontrol terhadap propertinya, dan klausul-klausul tersebut pun tidak ada kontrol terhadap properti. Yang anggapannya udah kontrak rumah, lempar gitu. Nah, di mana si pemilik villa sendiri, si pemilik properti sendiri tidak punya akses masuk untuk memeriksa apa sih yang dikerjakan, digunakan untuk apa sih rumah saya. Nah, itulah kenapa villa manajemen ini memegang suatu peranan yang cukup krusial, di mana manajemen inilah sebenarnya yang seharusnya menjadi partner para pemilik properti untuk memarket propertinya, untuk mengoperasikan propertinya. Tentang jangka waktunya, mau dia agak panjang, mau dia agak pendek, mau dia harian, sebenarnya itu sangat bisa diatur, mengikuti tentu saja manajemen properti kan pasti akan punya suatu opsi-opsi. Mana yang bisa di propertinya lebih cocok untuk long term, mana yang untuk mid term, mana yang untuk daily. Nah, ini akan datang dengan model operasional berbeda juga, set aturan dan regulasi yang berbeda juga. Tapi banyak owner villa ini ya sekedar ya ambil jalan pintas tanpa mengetahui apa sih implikasinya dengan propertinya, apa yang terjadi dengan situasi secara makronya, dan apa sih fungsi kontrol terhadap tenantnya atau yang memang menyewa propertinya. Ini yang menjadi, kalau kita katakan 1, 2, 3 mungkin nggak akan jadi isu besar. Tapi kalau kita bicara secara masif di di Canggu, di daerah-daerah seluruh Bali, ini jadi suatu fenomena yang masif sekali, yang akibatnya kita semua jadi merasakan dampaknya. Properti yang kita miliki, yang orang lokal miliki, tidak bisa dimaksimalkan, sudah terlanjur sewakan long term tanpa punya akses kontrol terhadap propertinya dan tidak tahu nih properti mau diapain. Nah, yang terjadi sekarang si penyewa ini ada yang mensubliskan, membuat usaha sendiri, ada yang menggunakan dengan berbagai macam fungsi, dan akhirnya data yang ada ini sangat terdistorsi, sangat spread sekali. Gimana kita mau tahu nih villa mau diapain, ini rumah mau diapain? Karena ya penggunaannya tidak bisa dikontrol. Nah, ini kenapa hadirnya BVRMA ini fungsinya untuk itu, untuk memberikan suatu edukasi ke masyarakat bahwa villa itu bukan cuma sekedar kamu kontrak rumah terus serah kunci selesai.
ada tanggung jawab juga di sana sebenarnya sebagai pemilik, memang secara legal mungkin tidak ya, tapi secara secara ekonomi, secara makronya, secara bagaimana kita melihat pariwisata Bali ke depannya, dan tujuan kita untuk membuat Bali sama-sama menjadi quality tourism. Nggak bisa kok kita bicara quality tourism di satu sisi saja, tapi kita juga lepas tangan nih sebagai pemilik properti. Ya udah, yang penting saya dapat sekian, uangnya besar masuk kantong, nggak urus lagi. Tapi di satu sisi lain, ya kita sendiri juga yang pada protes nih, gimana sih kok Bali adi Keneang gitu ya. Kita harus bisa melihat juga apa yang harus kita lakukan, dan gitulah kenapa BVRMA juga muncul memberikan suatu edukasi. Nah, edukasi ini kan juga ada dua sisi, baik ke pemilik maupun ke penyewa yang akan menyewakan kembali. Mungkin itu karena secara hukum masih dibolehkan untuk menyewa dan dimenyewakan kembali dalam bentuk usaha, tidak masalah. Tapi kendalanya sekarang kan apakah disewakan kembali dengan cara yang benar atau tidak. Nah, itulah fungsi dari kami untuk memberikan edukasi. Jadi apa sih potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan? Apakah nanti cara pengoperasiannya sudah sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku? Apakah cara pengoperasiannya sudah sesuai dengan cita-cita kita bersama untuk dengan quality tourism? Atau dengan cara mass market? Mass market ya sudah, villa yang isinya mungkin 3 kamar dihantam isi mungkin orangnya bisa sampai 20 orang, tidurnya cara pindang konyang gitu loh. Kan susah gitu loh. Ya tapi ya nggak masalah juga kalau orangnya mau dikasih extra bed, kasur lipat, jalan ya sudah. Tapi apakah itu quality tourism? Kan bukan. Nah, itu yang membuat jadi pariwisata kita kesannya campah gitu loh. Murah jadinya karena kita sendiri nggak bisa menjaga. Dan fungsi-fungsi yang ada di Bali, ada manajemen, ada yang lain, itu tidak dimaksimalkan karena ingin cepat return aja. Itu yang sangat disayangkan. Ada nggak misalnya kasus begini, tiba-tiba orang Bali atau villa di Bali disewakan long term atau di atas 20 tahun gitu. Tiba-tiba setelah itu seiring berjalan waktu tiba-tiba perjanjiannya dia jadi pemilik gitu. Atau pernah saya mendengar ada viral begini, bahkan ada bule yang sudah mengontrak, dia yang viral yang diusir oleh gini. Yes, baju merah. Nah, itu gimana itu? Viral itu. Itu gimana itu? Jadi kalau dari kacamata ini ya, dari kacamata kami sebagai manajemen di sini maupun dari kacamata sebagai pelaku pariwisata di ekosistem villa. Sebenarnya hal itu seharusnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena sebagai seorang klien ini juga harus tidak mendapatkan proteksi sebagai hak dia sebagai klien, sebagai seorang penyewa. Tapi di satu sisi si penjual juga tidak melakukan itikat baik dengan menjual propertinya tanpa sepengetahuan si penyewa. Itu yang kami lihat sih ya. Jadi berarti itu case-nya dia sudah nyewa, villanya dijual sudah oleh ownernya, oleh pemiliknya. Pemilik pertama dijual ke pemilik kedua. Nah, jadi si pemilik ini mengontrakkan propertinya, si penyewa ini sudah memiliki hak terhadap properti tersebut, tapi si pemilik pertama ini menjual ke pihak kedua, ke pemilik kedua. Nah, si pemilik kedua ini tidak mengetahui apa yang terjadi dengan perjanjian ini. Nah, kalau kita bicara aspek regulasinya maupun hukumnya seharusnya tidak boleh, karena sudah ada perjanjian yang mengikat. Misalkan kalau saya sudah kontrak rumahnya selama 5 tahun, apakah boleh dijual selama 5 tahun? Boleh, tapi penguasaannya setelah 5 tahun. Orangnya baru boleh, pemilik kedua boleh masuk ke properti tersebut, menggunakan properti tersebut setelah 5 tahun. Setelah selesai usai perjanjian pertama antara si penyewa dengan pemilik pertama. Nah, pemilik kedua boleh masuk setelah masa perjanjian tersebut yang dari penyewa dengan pemilik pertama selesai. Seharusnya seperti itu. Nah, di sini kan ya kembali lagi tidak adanya suatu badan atau regulasi atau bagaimanapun caranya sebagai pemilik ya sebagai penyewa untuk mengetahui apakah ini aman sih, ini benar nggak sih? Ya asal sudah bayar, ada perjanjian kerjasama, dikira ya udah beres gitu aja. Nah, itu kan terjadi banyak kasus-kasus yang seperti ini. Jadi kita melihat dari dua sisi nih, dari selaku penyewa maupun dari selaku penjual, dan kita juga secara pihak ketiga yang memantau ekosistem villa ini. Nah, inilah tidak ada suatu proteksi, nggak ada suatu cara untuk memeriksa, tidak ada suatu itu juga yang sering kita dengar mengenai scammer kan ya. Itu yang menjadi salah satu faktor juga ya. Benar. Bahwa menurunnya tingkat atau minat
dari penyewa untuk datang ke Bali liburan untuk memilih villa. Karena banyak ada scammer-scammer seperti ini. Nah itu scammernya bentuk-bentuknya seperti apa? Macam-macam, modus-modusnya seperti apa? Macam-macam. Jadi kalau dulu pas COVID, itu orang kan masarin unitnya melalui Facebook, di marketplace-nya, terus di sosial media lah, di platform, termasuk juga di online platform. Karena waktu itu kan orang untuk booking direct itu lebih prefer direct ke ownernya, kan begitu. Nah, tetapi ada kelemahan pada saat orang melakukan proses booking tersebut. Jadi dia tidak tahu benar nggak ini pemilik villa. Dan akhirnya setelah calon penyewa melakukan transfer, tiba-tiba dia datang ke sana, propertinya tidak ada. Terus pas sudah ada pun kayak kasus itu dia sudah ada, akhirnya dijual kembali. Ini salah satu yang menjadi concern kita dan menjadi unek-unek dari member-member kami, karena BP Rema itu bukan hanya villa manajemen, ada juga teman-teman yang berbisnis, memiliki website, memasarkan villa-villa yang sudah memiliki credibility yang bagus, sudah memiliki review-review yang bagus, dan dia memasarkan sendiri dan as an agent, as a freelance agent. Jadi ketika dia melakukan pemasaran, hal ini menjadi kendala karena ada banyak pertanyaan dan memberikan sense negatif bagi customer. Jadi itu, dan scam itu banyak ya. Dari sisi keamanan, saya kira memang akhirnya image pariwisata Bali itu jelek. Dari sisi keamanan Bali itu nggak aman gitu. Ada, ini bukan 100-200, ini jutaan, bahkan ada yang kemarin 50 juta itu. Ratusan mungkin. Itu ada yang ratusan bahkan. Nilainya kerugian dari customer. Jadi mereka itu sudah menganggap yang dipesenin villa itu, mereka adalah perusahaan yang sudah legal, yang sudah ternama gitu. Nah setelah mereka mendapatkan bookingan itu, akhirnya mereka cek sampai di Bali villanya nggak ada gitu. Dia ada beberapa scammer yang menggunakan villa kami, image-nya diambil itu semua, di cloning ceritanya, foto-fotonya diambil kemudian ditaruh di sebuah website atau apa? Di social media platform. Ya. Kan kalau zaman sekarang tuh mainnya ya lewat sosial media ya. Facebook lah gitu ya, grup Facebook gitu ya. TikTok, kemudian Instagram itu yang paling masif. Jadi followernya kan banyak. Jadi orang customer itu percaya, ini villanya resmi nih gitu. Nah, tahu-taunya setelah mereka booking, mereka seperti halnya kita ada menerima bookingan itu, disuruh mentransfer sejumlah uang gitu, deposit dulu. Dan itu nama yang ditransferin udah jelas tuh, ada namanya, kemudian amount-nya berapa. Nah, itu ditransfer lah oleh si customer nih sampai di Bali, mereka ternyata ditipu. Zong nggak ada, villanya nggak ada gitu. Nah, setelah dilaporkan ya udah terlambat gitu kan. Jadi sampai sekarang yang dilaporin itu tidak ada kejelasan apa-apa gitu, informasi seperti apa gitu. Katanya sudah di cyber itu tindakannya nggak ada gitu. Sudah telat. Akhirnya apa? Mereka ngomong di sosial media bahwa Bali sudah tidak aman gitu. Dan itu ini berbahaya sekali buat, dan banyak kejadian begini. Banyak sekali, dan kita sudah sangat banyak. Yang kita sudah kemarin data ya, itu mungkin sekitar ratusan case begini. Ya, kita udah data kemarin, ada klien-klien kita, kemudian ada juga dari agen-agen. Paling banyak terjadi di tahun berapa? Setelah 2 tahun terakhir nih. Atau 2 tahun terakhir nih. 2 tahun terakhir. Itu yang pelakunya paling banyak, misalnya dia pemainnya ini orang lokal, orang Bali kah atau WNA kah? Orang kita juga. Ada juga orang kita. Banyak kan dari sini, dari Indonesia. Gila, saya pikir banyak orang Bali juga ada. Itu nama rekeningnya juga orang Bali juga. Gitu. Nah, saya eranya kenapa dari kepolisian ini justru orang kita yang bermain gitu ya. Harusnya nggak tahu juga nih. Di mana ada gula di situ semut. Kan di situ harusnya dia berarti secara hukum mainstream dia memang niat untuk menipu begitu atau memang dasarnya seperti itu. Karena begini, pahami dulu nih bahwa cara bermain villa, kalau kita bilang memarket atau merental villa itu sangat berbeda dengan hotel. Oh, beda ya. Sangat beda. Jadi agennya pun berbeda. Jadi ini untuk kita semua pahami dulu nih bahwa
ekosistem hotel dengan ekosistem villa itu dua dunia yang sangat berbeda. Walaupun sama-sama rental akomodasi, tapi dunianya sangat berbeda. Caranya bermain sangat berbeda. Caranya market pun beda. Saya contoh sederhananya begini. Satu villa nih, punya villa 3 bedroom, 5 bedroom, atau 7 bedroom mungkin ukurannya. Tapi dia punya satu. Nah, sedangkan kalau kita katakan hotel itu kan bisa jadi 100 kamar, 200 kamar. Yang dimana mereka punya daily occupancy. Jadi okupansi tingkat hunian mereka secara tiap hari itu kan bisa naik fluktuatif, persentase tiap hari. Lah kalau kita bicara villa rental hanya satu dua kamar gitu ya. Okupansinya karena memang villa itu disewakannya pada umumnya itu merupakan satu kesatuan menyeluruh. Jarang disewakan secara kamar-kamar. Kalau dijualnya per kamar itu seperti hotel jadinya. Nah, kita bilang villa dia dijualnya secara menyeluruh, direntalkannya secara menyeluruh. Nah, tidak ada namanya okupansi harian, either 100% occupied atau nol. Jadi nggak bisa menggunakan model orang datang walk in baru bayar. Susah. Orang bookingnya misalkan untuk dua bulan ke depan. Ya nggak mungkin 2 bulan lagi baru ke sana baru bayar, atau mungkin 1 minggu sebelumnya, 1 hari sebelumnya baru bayar gitu, nggak bisa. Pasti jauh-jauh hari. Nggak bisa kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan nggak jadi, ya gimana mau jual lagi, karena cuma punya satu produk di lokasi tersebut atau di tempat tersebut, hanya satu produknya, tapi dengan harga lebih tinggi, otomatis kan komisinya lebih tinggi, hal-halnya semua lebih tinggi. Berbeda dengan bermain hotel. Kalau main hotel dia bermain mas, karena produknya dalam satu hotel bisa jadi 100 kamar, inventorinya banyak. Mes satu ya sudah masih bisa survive, masih bisa jual lagi, masih ada potensi walk in dan whatever, punya reception. Kalau villa beda cara mainnya, nggak bisa dibegitukan. Nah, itu udah menjadi lahan-lahan yang sangat empuk. Celah itu yang dimanfaatkan oleh para scammer ini. Mereka mengambil foto-foto marketing material dari rekan-rekan website dari rekan-rekan villa rental, villa agent ini yang sudah bekerja sama secara resmi dengan si manajemen, dengan si owner. Dan mereka membuat seakan-akan mereka ini ada juga agent juga. Mereka ambil di sini, ambil di sana, di mana foto-foto ini mereka buatkan sendiri akun Instagram, sosial media, TikTok. Mereka memasarkan layaknya seorang agent, layaknya seorang. Kenapa? Saya herannya kenapa juga yang memesan itu juga tidak jeli juga. Oh, mana sosial media resmi villamu yang ini gitu. Ya, kita di mau aja langsung gitu ya. Di pervilaan itu kan based on image ya. Image di sosial media itu seakan-akan resmi dia gitu. Bagaimana dia membawakan marketingnya bahwa ini seakan-akan kita ini resmi gitu. Nah, akhirnya apa? Agen-agen yang resmi ini, yang sudah artinya dimiliki oleh kebanyakan orang-orang lokal yang berbisnis di sana ini, sekarang jadi sepi, bro. Terpengaruh sekali. Sangat. Sekarang lesu sekali kami. Mereka mengarahkan, ngapain nggak ke platform yang ada seperti yang ada sekarang ini ya, banyak itu yang artinya dimiliki tanda kutip oleh orang luar gitu. Dari Belanda. Dari ya, kita nggak nyebut merek lah ya. Kita nyebut merek lah, sama-sama lah kita. Tapi kita semua tahu booking platform lah namanya besar, gitu loh. Gitu ya. Dan mereka itu ya sepertinya platform booking gitu. Iya. Platform booking lah kita bilangnya gitu ya. Nggak sebut merek gitu ya. Kesana arahnya. Lalu masyarakat Bali jadi penonton aja sudah sekarang gitu, karena tidak ada perlindungan untuk orang pengusaha-pengusaha Bali yang memiliki agen-agen villa maupun manajemen-manajemen villa ini. Jadi kita ini terpojok sekali di sekarang ini, situasi sekarang ini. Tidak ada perlindungan apa-apa untuk kami ini. Pada saat sudah saatnya kami bayar pajak, diuber tuh. Diuber terus, apalagi kalau di villa sampai nggak ada izin ABT, izin ini, izin itu, kita malah ditekan gitu, ditekan. Nah, kalian harus bayar nih, harus selesaikan ini. Sedangkan yang lain, yang WNA yang artinya ada yang PMA, ada yang memang ilegal, itu tidak ada yang mengawasi. Kami yang sudah resmi ini malah diawasi sangat ketat gitu. Ini kan aneh jadinya. Jadi fokus atensinya mungkin ya, kita melihat mungkin kami gitu. Fokus atensinya kemana gitu ya, mungkin apa karena sudah punya listnya, ini yang dikejar terus gitu. Sementara yang potensi saya karena eranya sekarang tren ChatGPT itu kan, saya sempat tanya dia itu berapa villa yang tidak berizin di Bali. Menurut ChatGPT ya, jumlah villa yang tidak berizin di Bali 30%, ini sangat mempengaruhi pajak dan lain-lain. 30%. Kalau jumlah villa di Bali berapa sih total, ada nggak data? Ini sangat terdistorsi sekali ya, susah kita mengatakan datanya berapa. Karena banyak juga yang
Saru ini kan ini Iya. Benar. rumah isi kolam villa Nah, gitu. Iya. kan susah mengatakan Kalau mana dulu- villa mana enggak gitu. Kalau yang resmi berapa? Kalau dulu kan itu ada pendataan ya, jelas dia karena izinnya jelas ada pondok wisata namanya. Jadi setiap villa yang mau disewakan itu harus memenuhi izin minimum ada pondok wisata. Nah setelah ada OSS ini itu nggak ada lagi yang nanyain gitu, cukup OSS saja sudah cukup untuk bisa dioperasikan villa itu. Nah kalau yang dulu mungkin sekitar ada 1.200-an villa yang Seluruh Bali. ya, seluruh Bali. Itu yang kemarin Kalau kalau nggak salah kami Terakhir lihat kita set di bulan Desember tanggal 16. Ah. Kalau kita set dengan kata villa ya, itu hampir 4.200 akomodasi yang ditemukan. Itu hanya dari satu booking platform. Tuh. Hmm. Yang Jadi itu yang dikategorikan rumah dan juga villa. yang izin saja baru 1.000 yang pakai pondok wisata ya 1.200-an. Sekarang yang Kalau boleh ada tahu 4.000. berapa sih pajak villa per tahun itu pada atau per bulan? Per tahun kan bulan. bayarnya? Ada per bulan namanya pajak daerah ya, pajak daerah. Kemudian tentu ada yang PPH badan itu ya. Nah, itu Beda-beda pajaknya? Beda-beda. Beda-beda ya? Kalau PAD kan untuk apa namanya? PHR itu untuk Bulanan. kabupaten dia masuknya ke kas daerah ya. Kalau yang badan itu ke pusat ya gitu. Nah, kemudian belum lagi yang di perusahaan kita masing-masing loh. Kalau di manajemen tuh beda lagi. Jadi kami betul-betul Kalau objek pajak 30% tuh potensi kehilangan pajaknya itu berapa itu kalau 30% tidak berizin itu? bahkan lebih mungkin 30% itu mungkin sedikit. Oh, itu kalau bahkan jadi- menurut pengamatan Pak sebenarnya di atas 30% yang tidak berizin. itu. saya yakin itu. Coba kalau mau ya pemerintah atau aparat yang memang berwenang untuk itu, cobalah satu daerah saja diperiksa. Anggaplah Canggu gitu. Coba di situ aja periksa berapa yang bisa ditemukan. Belum lagi yang lain daerah Uluwatu, Nusa Dua, Ubud. Nah, itu beda lagi nih yang lagi viral lah sekarang pembangunannya. Yang kita sebut alih fungsi lahannya paling tinggi sekarang ini adalah daerah Canggu. Coba lihat di sana. Seberapa besar green zone itu berubah sekarang. Seberapa besar yellow zone itu berubah sekarang. Ya. Kemudian bagaimana perizinannya dan lain sebagainya. Coba itu aja dicek. Itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu yang kita akhirnya seperti pisau bermata dua gitu. Jadi ya kalau ditindak itu orang kita sendiri yang juga ada Nah, itu. yang ikut gitu. Kalau kita nggak tindak ya kita semua Bali yang rugi kan Bali yang dirugikan sekarang image pariwisata jadi Betul. jelek gitu. Belum lagi macetnya, belum lagi sampahnya, belum lagi keamanannya. Banyak sekali yang harus kita Dan- lakukan gitu. Saya tambahkan sedikit mengenai pervilaan kalau yang Erwin bilang tadi itu definisi pertama villa dan rumah ya. Jadi sekarang kadang-kadang rumah juga orang kategorikan sebagai villa. Dan itu yang menjadi PR besar sebenarnya dari kami untuk memberikan edukasi tersebut. Tetapi anyway, yang menjadi permasalahan untuk next future Bali adalah real estate development. Jadi kan sekarang ini banyak sekali properti developer, terus membangun unit, habis itu menjanjikan return of investment ROI sebesar sekian dalam jangka waktu sekian. Dan sedangkan kami yang di villa industry memiliki standar service quality tersendiri untuk menjaga quality tourism. Betul. Nah, sedangkan kalau dengan angka return tersebut, service apa yang akan mereka janjikan? Sedangkan dari kami yang sepanjang kami tahu return itu paling enggak 8 sampai 10 tahun. Dan bahkan dengan janji profit yang dia berikan kepada owner, yang saya mungkin ini hanya image negatif saya, apakah nanti akan dia pangkas dari servisnya? Nah, nanti posisinya pelaku-pelaku pariwisata Bali, terutama adik-adik kita yang bekerja di sana, apakah akan berpengaruh? Karena sekarang kenyataannya pun juga sudah kita lihat. Salah satu properti manajemen yang dimiliki oleh orang luar itu tidak mengimplementasikan standar dari seharusnya, misalnya service charge tidak diberikan, jadi ya UMK tidak sesuai. Justru itu yang membuat Daily worker mereka bisa jualan murah gitu. ya. Karena yang standar sebenarnya ya villa itu minimum lah yang 2 bedroom katakan begitu, itu minimum lah 1,5 2 sampai 2 juta lah minimum. Mereka bisa jualan 500.000 dari mana?
Oke. Itu rasanya oke, untuk oke. Operasional Nggak di sehat. villa aja udah Ini nggak bisa. Itu Mereka bersaing harga dengan cara menekan cost gitu. iya, salah satunya menekan cost, kemudian ada juga yang artinya ada yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin katakanlah, atau masyarakat kurang mampu atau masyarakat umum gitu yang gas LPG katakan demikian. Harusnya mereka di villa itu nggak pakai itu, tapi kan ada kemarin bule yang nenteng gas LPG itu ke warung untuk beli gas. Jadi mereka ikut Melon 3 kilo. mereka ikut menikmati itu ya, subsidi itu gitu loh. Jadi gimana sebenarnya peraturan itu kalau misalkan kita berikan seperti sekarang ini pariwisata Bali itu apa namanya? On the way to quality tourism. Autopilot. Iya kan tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang ngawasi, mereka bebas. Sedangkan kita kalau kita keluar negeri, Pak, Boy. Wih, Susah sekali. dari visa. Saya mau nyari tempat ngerokok aja berpikir. Nah, gitu. di Bali semuanya sementara ini Bali, bebas. woi, Ya, free. apapun seperti ya sekarang ini bisnis kita diambil alih pun payung jakan kita ini di Terancam. diambil Bahkan itu. WNA pun tahu di Bali itu bebas gitu kita. Hukum lemah gitu kan. Makanya itu yang datang itu, Image-nya begitu kan. Bali Iya. hukum lemah, bebas aja kita. akhirnya yang datang ke sini apa? Ya turis-turis yang kurang berkualitas gitu. Turis-turis yang ugal-ugalan barangkali yang kita bisa lihat setiap hari itu di medsos itu. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi quality tourism semakin jauh dia. Sabda pesona kita selalu terancam itu. Ya, kebersihan, keamanan, kenyamanan itu udah nggak ada lagi sekarang di Bali. Kemarin tuh lihat ada yang terang-terangan menjamret seperti itu. Ya kita kayak gimana ya, ini Bali atau apa sih gitu. Kayak kita Sulit ini gitu, sangat sulit ya, saya lihat. Sangat miris ya. Ya miris sekali karena kondisi Bali ini sekarang siapa yang bisa memperhatikan ini? Kalau nggak kita semua. Ya kalau nggak kita semua, kita loh. Jangan sampai, mohon maaf bahasa saya ya, jangan menjadi pengkhianat deh untuk Bali gitu. Kita loh yang membangun Bali ini, kita yang akan mendapatkan kalau Bali itu baik, kita yang mendapatkan imbasnya. Begitu juga sebaliknya, kalau Bali jelek ya kita sendiri yang akan mendapatkan imbasnya gitu. Ya kalau ini dibiarkan seperti ini liar begini ya nggak lama lagi pariwisata Bali ini udah ditinggalkan. Sekarang udah lebih banyak loh. Lihat kemarin ada apa Kita namanya? bukan top 10. Iya, kita bukan top 10 favorit lagi gitu. Yang Hmm. malah sekarang Thailand yang lebih bagus. Iya. Yang Fodors itu ya? Fodors, ya, itu ya. apalagi ada yang seperti itu. Nah, ini sebenarnya ancaman buat Bali. Kenapa? Mungkin bisa bangga ya, oh Bali itu memang tidak ada duanya di dunia budayanya. Tapi kalau seperti ini terus, keamanannya tidak bagus, kebersihan tidak bagus, siapa yang mau ke sini? Terus turis yang berduit itu udah di luar dia gitu. Di luar Makin ditinggal lah Bali itu. Nah, ini gimana? Ini PR kita bersama. Harga hunian sekarang kalau kita bandingkan dengan 5-10 tahun pasti jauh lebih murah sekarang karena mungkin sudah banyak dan juga banyak yang banding-bandingan harga. Betul. Itu yang sangat kami sayangkan. Nah, itu Apakah mungkin begini Pak? Atau kalau saya melihat dari kacamata yang lain juga, dari kacamata tren orang sekarang liburan lah gitulah ya, liburan. Mungkin juga bagi WNA sama kan, mereka lebih ke bukan atau lebih ke ingin pamer di story lah. Gitu. Nah, sehingga mereka tidak image. membutuhkan terlalu saya nggak butuh lah servis. Yang penting tempat unik. Oh, misalnya villa bambu atau villa-villa yang unik-unik tren sekarang kan yang unik-unik gitu kan. Instagramable. Instagramable gitu lah. Istilahnya. Oke. Jadi dia yang penting saya dapat Murah. foto di sana, harganya terjangkau, saya nggak butuh lah service bagus atau jelek itu. Atau mungkin faktor begitulah. Sebenarnya kalau kita lihat, kenapa sih orang memilih Bali kan ya? Kalau orang memilih Bali kan kembali ke culture-nya, kebudayaannya. Kalau seandainya dia mau datang ke Bali itu untuk untuk self brandingnya dia, maka dia akan memilih akomodasi yang memang berbackground Bali atau kebudayaan Bali. Makanya kalau kita lihat villa konsep atau desain villa yang betul-betul kita lihat yang dulu ya Win ya, bagaimana konsep rumah Bali itu diutamakan. Jadi ini pada saat tamu mara bangun dia ningali mara kedat, raga di Bali ini po, ningalin ornamen Bali, namanya tinggi, alang-alang. Nah, itu sebenarnya yang dicari oleh tamu kan begitu ya. Tetapi yang sekarang kita lihat kembali saya bilang tadi realistik. Yang unik-unik pokoknya Iya, sekarang kan orang
apa namanya rapeton pang bedik Minimalis modern. bangun kan gitu karena setelah selesai kontrak 30 tahun robohin atau kudiang tuh bangunannya bawa mangkrak kan begitu. Ya. Itu yang kurang diperhatikan. Jadi konsep Nah, pariwisata Balinya udah nggak betul. ada lagi. Itu yang seharusnya kita kembali ke culture kita. Bahkan saya kalau berpikir sekarang ini villa itu yang penting bangunan unik villa gitu. Bangunan unik loh di daerah misalnya samping sawah, samping tebing bangunan unik isi bahkan tanpa kolam pun udah villa gitu. Yang penting unik lah villa gitu lah. Memang betul, cuman memang kalau kita lihat dari segi villa atau luxury itu sendiri dikategorikan berbagai macam. Baik itu sekarang ini kan lagi ada namanya retreat. Retreat itu lebih ke wellness longevity services. Jadi gimana dia ingin berlibur sambil lifestyle dan healing. Longevity dalam artian hidup lebih lama gitulah ya. Itu yang lagi ngetrend saat ini. Nah makanya konsep bangunan back to nature seperti bambu dan berada di nature environment itu menjadi sebuah destinasi baru bagi wisatawan. Nah terus kembali yang seperti Erwin bilang, kalau misalnya bangunan yang berdiri sendiri bentuknya unik itu sudah dikategorikan villa. Kalau definisi villa itu sendiri kan sebenarnya sebuah bangunan yang berisi fasilitas, at least di dalamnya ada dapur, ada ruang tamu, terus kalau misalnya ada kolam berenang itu sebagai fasilitas penunjang lainnya, dan juga ada pelayannya. Itu yang dikategorikan villa, definisi villa itu sendiri. Itu minimal itulah gitu Iya, ya. minimal itu. Dari PPRMA sendiri ya tetap fokus kita untuk memberikan edukasi tersebut, dan juga bagi Nyamo Bali yang sekarang punya properti, yang mudah-mudahan mulai bisa melihat seharusnya dari segi positifnya seperti yang dibilang Pak Adi tadi, sustainable tuh engken caranya Pangrago ngedang mewariskan ini untuk anak-anak kita. Bisnis ini gitu loh. Pangrago jadi nak Bali, Rago nu jadi tuan rumah di negeri Rago sendiri. Malah sekarang kita yang diusir. Malah Rago jadi megai. Megahnya ya. Dan kita melihat sekarang fenomenanya orang bisa, memang kalau orang luar ya uangnya dia lebih banyak, mata uang kita lebih murah, jadi dia bisa membangun lebih banyak unit. Ya, mereka itu kan memang keuntungan dia. Dan akhirnya, tapi setelah 30 tahun apa yang bisa kita lihat? Nyen kan ngelola tuh gedung tuh gitu loh. Iya. Mensing Rago melajah gitu. Betul. Sekarang kita kan berpikirnya bagaimana kita keluar dari krisis yang sekarang ini kan. Ya. Yang betul-betul memang menjelimet seperti benang Yang kusut paling gitu. urgent itu diselesaikan turis yang Ada 3 hal sih. misalnya begini, saya masih belum plong masalah ini oke. Pak, pada ya. Ya. Misalnya saya lah anggaplah WNA lah gitu. Saya cuman punya visa turis lah gitu. Saya ke Bali, saya nemu ada yang jual atau menyewakan villa. Oke, saya sewa villamu 20 tahun lah gitu. Tapi saya balik lagi ke tempat saya. Saya bisnisnya dari negara saya ini. Ya, betul. Nah, Itu gimana itu? Ya itu dia itu yang terjadi. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, itu salah satu yang terjadi sekarang ini. Jadi begini, tamu yang stay yang awalnya jadi turis itu, dia melihat peluang itu, tidak harus dia berada di sini untuk menjalankan bisnis kan. Terutama marketingnya kan. Dia cuma menaruh orang di Bali, dipakai orang Bali kan? Ya, Mungkin sebagai dipakai. ground handling lah ceritanya, sebagai apa istilahnya tukang karyawan bersih-bersihnya. atau bersih-bersih lah gitu. yang Yang ngurus ini rawat. satu Nah orang itu aja secara cukup. hukum salah juga kalau gitu ya. Sebenarnya tidak tepat. tidak tepat ya. Karena kan dia dari negaranya bisnis. Betul. Gitu. Jadi Tapi tamu salah ini juga ya. kalau customer ini kan bayarnya lewat katakanlah transaksinya ini lewat internet oke, semua. oke, Jadi oke. tidak ada bank Indonesia yang dikirimin Dananya tidak masuk sewa, ke tidak Indonesia. masuk di Indonesia datanya. Jadi mereka itu ya bertransaksi di negaranya sendiri, bayar villa di sana, ya, kemudian bayar apa-apa yang misalnya di spending di sini di negaranya dia juga gitu. Akhirnya di Bali ini hanya Cost sampahnya center aja di sini. Gitu. Cost Jadi, centernya aja, ya, dasarnya biayanya cuma objeknya aja, Bali Dan jadi itu pun, objek saja. Itu juga harus dicariin solusinya Nah, kan. ini mestinya ini pengawasan seperti ini nih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bali. Karena dari aturan Golden Visa
itu kan boleh sebenarnya kan ya. Iya. Sebenarnya Karena- untuk investor ya, izin saya menyambung. Iya. Sebenarnya untuk investor sebenarnya tidak masalah. Mereka boleh menyewa. Mereka tidak boleh SHM sudah pasti kan. Orang WNA itu nggak boleh SHM. Tapi mereka boleh menyewa. PMA kan bisa kan? Nah Bisa. itu HGB-nya. PMA itu boleh. Mereka boleh membuat suatu usaha dengan PT PMA. Kemudian mereka mendirikan PT PMA-nya, kemudian berinvestasi di Indonesia, menyewa propertinya. Setelah mereka sewakan propertinya, properti inilah under PT PMA ini yang disewakan dalam bentuk badan usaha, badan hukum. Jadi PT PMA ini kan merupakan entitas hukum, entitas usaha. Nah inilah yang bisa mereka karyakan. Sebenarnya tidak apa-apa selama mengikuti regulasi yang tepat. Iya. Selama mereka mengikuti jalur-jalur yang tepat. Nah ini kenapa juga sangat penting juga edukasi-edukasi yang diberikan kepada oleh manajemen dan BVRMA juga kepada pemilik villa maupun calon investor untuk menggunakan jasa manajemen yang tepat, bukan yang suka undercut. Kalau manajemen yang suka undercut ya biasanya seperti itulah, nggak bayar servis, kemudian gaji karyawannya di bawah UMK, kemudian tidak mengikuti standar servis yang tepat, SOP-nya tidak ada, pengawasannya tidak ada secara rutin, ya karena tidak ada pihak ketiga yang mengawasi. Tidak ada, maksudnya pihak ketiga ini adalah si manajemen ini, antara si investor, pemilik dan si manajemen ini tidak ada yang benar-benar mengawasi jalannya operasional secara rutin hari ke hari. Adanya begini lagi, bro. Kan rahasia umum ini nomini. Ini dari dulu, ini kan Iya kan dari nomini dulu, ya. cuman ini rahasia umum karena yang ikut di dalamnya adalah orang Bali sendiri gitu. Betul, Jadi betul. misalnya ada investor seperti tadi, dia sebagai turis, nanti datang ke Bali, misalnya Yan, ini aku punya uang 5 miliar, kamu tolong kelola uang 5 miliar ini untuk buat bisnis, nanti returnnya kasih ke aku, itu misalkan contohnya. Yang atas nama kan pasti orang sini, Orang Bali gitu. Secara hukum Orang ini benar secara hukum, tetapi di balik ini ada responsibility sebenarnya responsibility gitu bagi si nomini ini. Iya, jadi keuntungan itu masuk ke rekeningnya si investor ini, yang katakanlah investor ilegal kan ini tidak menggunakan PMA, cukup pakai nomini aja cukup gitu ya. Okay. Akhirnya kita mengenali mereka ya itu bisnisnya bisnis orang Bali. Gitu. Padahal di balik itu ada orang luar WNA yang mengendalikan dari sisi permodalannya gitu. Jadi kalau nomini gitu biasanya pembagiannya berapa Pak? kurang tahu kita itu kan pasti kita. Mereka kan punya perjanjian individu. masing-masing gitu. Beda-beda ya. Masing-masing, Oh. itu yang terjadi. Dan di balai manajemen pun ada. Kalau kita mau lihat itu ada banyak gitu yang saya tahu, ada 3-4 orangan yang saya kenal itu. Jadi begitu cara mereka bisnis ya gimana ya, kita secara satu sisi itu mereka adalah teman juga gitu. Satu sisi ya kompetitor juga gitu. Bahkan kalau dulu trennya kan orang bule, orang WNA menikahi orang Bali gitu. itu juga cara-cara mereka gitu. Itu kan modusnya begitu. Tapi setahu saya ya, mungkin correct me if I'm wrong ya, tapi secara undang-undang agraria sekarang sudah melarang hal itu. Oh, Karena sudah dilarang sekarang. Setahu saya begitu. Jadi sebegitu WNI dinikahi oleh WNA, maka properti tersebut hanya boleh dimiliki dengan rentang waktu tertentu. Gitu. Jadi nanti SHM-nya akan berubah nantinya. Entah ada bentuknya jadi HGB atau apa. Akan turun kasta lah kasarnya. Itu setahu saya begitu. Jadi sudah mulai diawasi nih. Undang-undang agrarianya setahu saya sudah ada perubahan. Udah ada update-nya di sana. Jadi tidak bisa lagi menggunakan ya nikah sama orang Bali kemudian seperti itu. Tapi Kawin kontrak ya. ya kawin kontrak ya kasarnya kan gitu ya. Tapi ya secara kalau kita bicarakan secara usaha ya itu kemungkinan masih ada celah. Itu kan kita belum tahu juga karena secara umum BVRMA ini kan bukan keahliannya di sana di perizinan maupun di legalisasi. Kita bukan ranah kita untuk masuk ke dalam imigrasi, perizinan maupun dari segi legal, bukan ranah kita untuk masuk obok-obok ke sana. Itu kan sudah ada Dirjen Imigrasi, sudah ada kepolisian, sudah ada instansi-instansi terkait lainnya ya sebenarnya lebih berkompeten, yang lebih punya keahlian di bidang masing-masing. Nah, tapi kita BVRMA ini terbentuk untuk sebagai istilahnya suatu wadah bagi para pelaku industri ekosistem villa, agar kita ini bisa memperbaiki bagaimana sih ke depannya agar menjadi suatu ekosistem yang sustainable. Jadi tourism sustainability-nya jalan.
entah dengan penerapan krediet karane, dengan penerapan edukasi yang lebih Perizinan. yang lebih positif ke depannya, dan segala macam yang lebih mengarahkan para pemilik maupun para calon-calon investor ini untuk bisa mengikuti step by step dan regulasi yang tepat dan menghindari potensi-potensi masalah yang mungkin akan terjadi. Karena kan banyak investornya tidak, sebenarnya ya secara pribadi saya tidak bisa 100% menyalahkan juga para investor ini, karena mereka juga nggak 100% tahu mungkin ya. Tidak 100% juga fasih terhadap peraturan perundangan kita yang mungkin jauh lebih jelimet sistem birokrasi kita dibandingkan di negara mereka. Mungkin di sana sistemnya udah sangat digital, mereka mau apply apa segala macam jauh lebih mudah. Mungkin di sini agak berbeda sedikit gitu loh. Jadi mereka tidak begitu fasih terhadap bagaimana sih regulasi kita berjalan. Nah, dan ini juga sering saya lihat banyaknya ditipu juga mereka. Jadi banyak dibohongin juga gitu loh. Banyak yang abal-abal juga. Nah, yang manajemen abal-abal tuh banyak juga. Jadi ya mereka datang ke sini, oh ya nggak apa-apa. Tapi ya ternyata setelah jalan sekian lama baru kesandung. Nah, ini yang kita sayangkan. Makanya kenapa BVRAM ini dibentuk, karena kita semua banyak dari pelaku-pelaku ekosistem villa industri ini merasa concern. Kenapa sih kok sangat susah ya sekarang ini kondisinya begini. Dan untuk menjaga supaya keberlangsungan quality tourism ini ke depannya bisa kembali menjadi quality tourism. Benar-benar bisa kita meningkatkan average daily rate-nya bisa naik, servisnya kita bisa kedepankan, standarisasinya juga kita bisa kedepankan, dan tidak lagi menjadi suatu medan perang harga. Bukan lagi kita berhadapan dengan agent-agent yang bodong-bodong nggak jelas, dengan pelaku-pelaku usaha yang nggak jelas juga, yang dimana tentu saja mereka bisa undercut begitu banyak harga karena mereka mengesampingkan dari segi regulasinya, mereka mengesampingkan dari segi penggajiannya mungkin atau expensesnya, mereka bisa mengesampingkan banyak hal lainnya yang membuat ekosistem ini atau market ini cenderung tertarik ke bawah instead of naik ke atas. Seharusnya pada kita bicara logika, tahun ke tahun seharusnya kan ya namanya biaya karena inflasi naik segala macam, seharusnya rate-nya harusnya naik. Kondisi ekonomi harusnya naik nih. Ya malah karena persaingan malah turun. Kan susah ya. Jadi secara logika kan enggak sustainable kita bicara. Seperti tingkat kunjungan naik, tingkat kunjungan naik, turun kan enggak? Kan konyol. Itu dah. Dan yang tercatat tidak sesuai dengan kemana larinya. Itu kenapa BVRAM ini akhirnya dibentuk, kita semua pada concern ya, kok begini banget sih dunia villa industri ini, ekosistem villa ini kok begini. Nah, kita makanya duduk rembuk nih, harus gimana nih sekarang? Kita harus membuat suatu wadah untuk kita bisa mengedukasi para pemilik, calon investor. Berarti masalahnya ada di pemilik villanya berarti. Salah satu dari banyak hal, karena ketidaktahuan mereka juga bahwa potensi industri villa ini bukan hanya cuma sekedar kamu bangun terus kamu kontrain, enggak gitu. Sebenarnya banyak opsi-opsi lainnya. Ada yang mengatakan bahwa kelemahan orang Bali itu tidak punya, lemahnya di numerasi ya, dia untung rugi laba. Menghitung rugi labanya. Matematika lah gitu. Perhitungannya biar pengen simpel kan. Gitu, dan itu harus cash Ben. Cash gitu. Ya salah satunya ya mungkin ya karena saya sendiri kan juga tidak mau mengarah ke sana. Enggak salah ya. Cuman ya kritik dikit lah. Yang disayangkan kan demikian. Jadi kalau ya kasarnya yang suatu analogi yang sering kita dengar uling pidan kan gini. Irago dengan ada tanah beli bakso, nah itu nggak ada bakso beli tanah, ya gimana karena Irago sihnya berdagang bakso gitu loh. Kan gitu ya, kita tidak mau jualan bakso kengken man gitu. Nah dan nyam dagang bakso Irago sihnya itu kasar kan begitu. Nah inilah kenapa kita edukasi bahwa kita ini punya potensi loh, kamu punya produk, kita punya potensi, kenapa nggak kita tuh manajekan, kita manage sendiri, kita manajekan nih dengan caranya seperti ini, kita kerjasama dan segala macamnya, dan membuat bahwa ekosistem villa ini menjadi suatu bisnis yang atau industri yang juga bisa dikatakan setara dengan industri hotel perhotelan nih. Kalau orang kan hanya taunya industri pariwisata itu pasti hotel, padahal pariwisata banyak sekali komponen-komponennya, dan orang hanya tahu dulunya ya mungkin yang namanya akomodasi udah pasti hotel, padahal belum tentu. Akomodasi ini ya villa juga. Dan kalau kita bicara kenapa villa ini sangat menggiurkan dan sangat sebenarnya kalau apabila potensinya dimaksimalkan itu sangat membantu
penyerapan tenaga kerja di Bali. Kenapa? Oke, sederhana aja Win ya. Kita kalau mau bangun hotel, satu hotel dengan kapasitas let's say 50 sampai 100 kamar. Untuk dari tahap desain sampai dia tahap jadi, serah terima dan pengoperasionalan itu roughly bisa makan waktu 3 tahun. 3 tahun. Probably yes. Karena kenapa? Kan mereka studi dulu buat ini, buat itu segala macam. Nah, komponennya banyak sekali untuk hotel. Cost wise. Kan cost wise juga berbeda. Dan penyerapannya kalau kita bicara secara penyerapan tenaga kerja, rasionya rata-rata 30% dari jumlah kamar. Let's say 100 kamarnya karyawannya 30. 30. Kalau villa beda. Villa itu bisa jadi rasionya 100%, bahkan lebih kadang-kadang. Yeah. Villa 6 kamar bisa jadi karyawannya 6. 10 mungkin tergantung semua Karena rata. luxury dia kan. Karena luxury. Iya. Nah, sedangkan kalau kita bicara dari hotel dengan luasan sedemikian, kemudian cara membangun ini itu segala macamnya dengan waktu yang cukup lama, penyerapan tenaga kerjanya cuma 30% dari jumlah kamar. Sedangkan kalau kita bicara dari villa, membangun villa cukup cepat. Kalau kita dengan perencanaan yang tepat, segala macamnya sesuai dengan ekspektasi, 1 tahun aja cukup, udah lama. 1 tahun udah lama ya. Satu villa ya, udah lama. Nah, jadi secara penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih cepat sebenarnya, dan itu rasionya juga lebih tinggi, luasan tanah yang diperlukan juga lebih sedikit. Itu sangat membantu sebenarnya bagi adik-adik kita nih yang ada di Bali ini ya sudah sekolah pariwisata segala macam untuk diserap semua nih masuk ke dalam villa industri, bukan hanya taunya sekedar hotel, padahal hotel belum tentu. Untuk kita ya gak usah kita pungkiri lah kalau hotel-hotel yang sudah besar-besar nih, sekali kerja di sana, sudah matang kerja di sana, sampai pensiun bisa di sana. Ya gimana ya? Susah sekali bagi angkatan kerja yang baru ini untuk masuk ke sana. Kecuali mengandalkan hotel baru atau memang ada bisnis baru. Nah, villa ini apabila dioptimalisasi dengan berbagai macam cara, ini sangat membantu secara makro di Bali untuk penyerapan tenaga kerja, menyumbang PAD ke daerah, dan menyumbang banyak hal lainnya dengan waktu yang relatif cepat. Itu sangat menguntungkan sebenarnya. Nah, cuman ini mungkin belum dilirik, belum banyak yang tahu bahwa villa industri ini sebenarnya suatu bisnis yang bisa dikatakan lukratif sebenarnya. Kalau kita katakan ya, mau invest hotel berapa puluh miliar keluar uang untuk kita membangun. Itu pun belum lagi kita harus kongsi dengan banyak villa orang. berapa, Pak? Minimal lah. Villa itu kan relatif ya, tergantung dari berapa luasnya, kemudian berapa kamarnya. Misalnya saya udah lokasinya. punya tanah saya ini. Kalau bangun properti aja berapa? Tergantung. Lo ngatus sekat nih dah. Oh ya? Tergantung juga bahannya apa Dia gitu ya. akan win, tapi lokasi tanah win di sebelah Sungai Ayung. Terus man veranda bagus. Ya, tunjuk again kene ya. Villa ada Bawa villa. sangat ini Dan makanya itu nilai gitu. jualnya yang lebih tinggi. unik gitu justru Ya, kan tinggi. Bisa win jual 5 juta per malam. Nah, itu dah. 4,5 juta semalam. Tergantung Makanya kapasitas juga. kalau kita bilang, sebenarnya kan dasar dari itu semua itu marketing ya. Semua itu kembali ke gimmicknya dan marketing dan salesnya. Nah, mungkin ini yang juga jarang diketahui sama saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mungkin hanya ingin melihat, ribet saja ngelola gitu, sing bisa carane kan. Sebenarnya itu semua bisa dilakukan dengan partnership atau kerjasama. Nah, inilah fungsinya BVRMA itu. Manajemen. Bisa Iya. ke BVRMA. Untuk Ke mencari informasi BVRMA bisa. kita punya beberapa member di dalamnya. Kamu join yuk, ikut di dalam, main di ini belajar bareng. Engken carane mengelola marketing lewat Instagram, engken carane ngai website apa yang dibuat, semua ada terlibat di dalamnya orang-orang profesionalnya. Karena ini yang dibilang sama Pak Adi itu, sustainable tourism. Pangsing pangraga ben mending ngelah legacy atau warisan kepada anak cucu kita. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kita itu ada, Bali masih tetap menjadi berwawasan budaya, culture-nya, dan raga jadi nak Bali nunawang seluk beluk alam Bali ikut juga sudah menjaga di dalamnya. Pangsingnya nak luar sing nawang apa membangun setelah 30 tahun selesai, raga sing nawang setelah itu kemudian
Ya, itu kan suatu fenomena yang sangat disayangkan ya. Ya orang luar jadi mendagang canang, nanding canang mau bisa jadi kan. Ya, biar nggak seperti itu gitu loh. Kita sendiri yang nggak, kita yang tidak ingin menjaga sendiri. Ya kan orang luar sekarang orang dari luar sudah biasa nanding canang. Harus kacip sering-sering gitu loh. bergaul dengan orang Cina berarti. Boleh kelungkung. Cina kelungkung. Iya gitu. Cuman itu dah sekarang lagi ini nih kita perhatikan ini adalah PR kita bersama. PR kita bersama ini salah satu lagi yang belum kita sempat singgung tadi itu adalah keberadaan platform yang mendukung kondisi ini makin parah gitu. Apa itu? OSS? Bukan. Oh, bukan. Platform katakanlah platform marketing nih. Oh, booking portal yang Booking itu, portal yang itu. yang Jadi, nggak punya tempat ada di sini, sebuah nggak punya kantor di tempat sini. Ya, booking. tidak kantor tidak di sini, karyawan tidak di sini, tetapi beroperasinya di sini. Ya. Dan Seluruh dunia. yang seluruh dunia ya. Dan yang bisa masuk ke sana tanpa harus mengikuti regulasi yang ada di sini. Mau masukin katakanlah mau listing villa di sana. Katakanlah jangan villa deh. Mau listing rumah gitu. Boleh di sana. Jadi Kamar. ya kamar bahkan kan boleh di sana tanpa ada regulasi harus ada Ini, itu, izinnya, itulah kasarnya harus gitu. ada apa namanya nama propertinya kan tidak disebutkan di sana nama propertinya apa. Misalkan katakanlah 2 bedroom villa near Sungai Ayung gitu aja cukup. Dan itu harganya 500.000 Tidak villa. harus ada nama villanya. Tidak nggak- harus ada nama nggak villa. harus. Nah, yang begini-gini jadi setiap orang itu bisa menjadi, jualan, kasarnya begitu. bisa jualan. Dan apalagi ada turis-turis yang apa katakanlah tadi visanya turis, mereka menyewa villa 10 bedroom katakan demikian, yang ditinggali cuma 1 bedroom, yang 9 bedroomnya itu disewakan lewat platform itu gitu. Iya. Oh. Dengan harga yang sangat murah. Oh, sempat saya dengar itu. Kalian iya. timpal, kalian Kalian timpal. Mungkin Kayak cara di nembak orang balik merah modal. gitu. Nggak boleh itu. Yang itu tuh, yang itu gitu. Apa namanya itu ya? Nggak boleh. Sensor. Nggak boleh nyebut nama. Nah, itu tidak ada pengawasan sama sekali dari pemerintah kita, dari dinas pariwisata tidak ada. Nah, ini kok dibiarkan begini gitu loh. Nah, kita juga dari teman-teman di BPRMA juga kemana kita harus mengadu masalah-masalah seperti ini gitu. Kita nggak menemukan PHRI solusi. nggak bisa juga. Belum ada gerakan. Belum ya, Kita sih belum oke. maunya kita mau ke sana nih. Gimana? Kalau yang lain sih Mesti sudah agak rapi berbeda. ya. Kalau yang lain sudah rapi. Sudah ada Platform- beberapa yang Maksudnya yang lain itu apa? Yang beberapa jelas nama. sistem Booking platform portal. booking Oh, platform itu booking yang lain sudah sudah Karena karena udah punya kantor di sini, orangnya ada. dan jelas. Kalau misalnya nomor Perwakilannya rekening jelas, bukan nomor diajak rekening meeting perusahaan, bisa. nggak bisa masuk. Jadi harus pakai nomor rekening yang berbadan usaha Indonesia. Oke. Kalau tanpa di luar itu nggak boleh masuk dia. Seenggaknya Nah, punya Sedang ide, platform ini gitu. bebas dia. Seharusnya kan ini yang Mau kamar, mau Ini yang jadi masalah. Gitu. mau Yang satu ini nih. kamar disebut gitu. villa gitu. Bebas sekali di sana. Dampaknya apa aja dengan ada ini? Liar. pelaku-pelaku Nggak ini dan kekontrol. juga harga kan. Pertama pasti harga. Yang Oke, kedua, Teman-teman agent. siapapun ya dia turis mau dia pengusaha mau dia apa, dia bebas melisting apa namanya tempatnya di situ tanpa harus kena pajak, tanpa harus kena pengawasan dari pemerintah Pihak maupun terkait dari lah. pihak terkait gitu. Nah, Ini agak concern jadinya nih. Akhirnya apa? Kita disandingkan dengan platform Yang itu. gitu-gitu. Saya dapat loh villa 3 bedroom harganya cuma 700.000. Kok di sini mahal sekali 3 Tiga bedroom bisa 3 juta, 3 4 juta, 4 juta juta. gitu. Akhirnya aduh, Akhirnya kita ngomong dibandingkan. apa nih? Kalau udah begitu. Ya kadang-kadang kan lebih parahnya lagi ya, Win. Karena mereka tuh juga apa namanya, kalau saya begini, kalau platform-platform yang lain mereka tuh sudah punya perwakilan di sini. Pada saat satu properti pindah manajemen lah contohnya, atau pindah pengelola lah misalkan, itu ada proses transfernya. Misalkan saya manage villa, kemudian Pak Ade manage villa. Villa yang ini yang saya pegang nih, anggap Pak Ade nih punya villanya ya. Nah pertama sama saya nih, ternyata nggak cocok atau gimana, cara marketingnya nggak cocok, ya sudah saya mau ganti nih ke Pak Ade. Nah nggak bisa main transfer begitu saja. Misalkan apa namanya Pak Adi yang punya akunnya bisa main bikin sendiri baru ke Pak Ade, atau Pak Ade bikin sendiri baru dengan nama villanya gitu. Nggak bisa begitu. Jadi harus ada dulu permintaan dari Pak Adi, Pemilik ngomong ke sebelum. saya dulu nih, ada namanya kalau orang yang bilang non objection certificate lah kasarnya, bahwa menyatakan bahwa kerjasama antara saya antara Pak Adi dengan saya sebelumnya, saya yang mengelola sudah berakhir, jadi pengelolaannya akan diberikan ke Pak Kade.
Nah, dengan demikian saya dari semua pihak ini akan secara transparan nih ke dalam booking platform tersebut, di mana baik pemilik, manajemen sebelumnya dan manajemen setelahnya melakukan proses transfer secara transparan. Jadi kontrolnya yang mungkin ada di saya sebelumnya berpindahlah ke Pak Kadek, gitu. Dan otomatis ada verifikasinya ke pemilik juga, gitu loh. Bukan berarti begitu pindah ya sudah, akun yang saya bikin saya cut, terus yang di Pak Kadek saya bikin baru, akhirnya muncul 2. Nah, kalau yang itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kalau yang yang itu tuh fotonya bisa- mungkin sama, namanya beda dikit-dikit. Satu villa gitu. bisa di listing sampai 1.000 orang bisa ngelisting gitu. Tidak ada batasan. Nah, Ya. itu nggak ada batasan gitu. Jadi Namanya kita beda dikit, bingung. tapi fotonya bisa sama. Customer bingung, kita juga Enggak, di kenapa agent. dia bisa, kan villanya ini kan misalnya jual kamar segini, kenapa yang listing itu bisa murah jual, gimana itu maksudnya? Ya, Iya. karena pada saat melisting ini begini, karena tidak ada proses verifikasi bahwa villa tersebut memang dasarnya punyanya Pak Adi contohnya. Nggak ada verifikasi seperti itu gitu loh. Jadi gini loh, Win. Saya punya villa. Terus seperti Erwin bilang, kenapa sih platform ini bisa jual lebih murah? Terus kalau saya jualan di tempat lain, ada pajak, ada service charge, ada ini, ada itu. Harus UMK nih kita bayar gitu. Terus kalau misalnya si ini, kenapa dia lebih murah? Gajinya. Kan dia sih Fee-nya ada fee-nya ya, gitu. fee-nya dia paling fee ke Kan developer itu Bersih-bersih aja. aja lah kasarnya. Fee ke developer itu aja, pendiri, Gitu. yang pemegang itu aja. Jadi dia bisa turun harganya itu di bawah pasaran hampir sampai 20%. Jadi Lebih kadang-kadang. ya itu yang bikin kita jadi persaingan harga nggak sehat. Ya, kalau saya bilang ya persaingan harga. Siap. Dan itu nggak bisa di-detect gitu di ini tuh nggak bisa, susah. Makanya Dan ini diminati oleh banyak sekarang. sangat. Platform ini. Bagi para Saat scammer, iya ini sangat cukup diminati bagi dan para platform itu scammer. saat ini memang diminati ya, terutama kalau misalnya saya bilang kayak urban traveler ya, Yes. urban Yang murah. traveler yang Ya. stay-nya lama, di long stay biasanya dia akan memilih platform ini, itu. ya, terutama karena dia kan bisa hanya platform ini yang bisa menjual Murah. kamar yang sudah misalnya satu bangunan, Win ngelah kamar nganggur besi cuma lewat platform ini bisa Win jual. Kalau di Jadi- platform yang lain tuh harus ada Sempat izinnya. saya apakah benar itu yang saya sempat lihat kemarin atau itu? Ya, warna merah ya. Ya kita no merek ya, no merek. Cuman ya apa namanya supaya nggak salah juga nanti di podcast. Nggak, masalahnya, isi titnya banyak. Enggak apa-apa. Iya, jadi kita biar kita ini kan pemilik, artinya orang Bali ini yang akan mewarisi semuanya, image-image yang baik maupun yang jelek itu kan kita gitu. Jadi bagaimanapun upaya-upaya yang mesti kita lakukan mesti konkret nih, jangan hanya wacana-wacana aja. Sementara beberapa tahun terakhir ini pemerintah hanya sampai di situ aja penanganannya. Jadi akan gitu, nggak tahu kapan akan dilakukan gitu. Mungkin mereka nggak tahu apa yang apa solusinya gitu. Solusi dengan gini, apa solusi pertama yang mereka harus Iya, lakukan gitu. kalau menurut saya sendiri nih, salah satunya pasti bekerja sama dengan Ya, stakeholder lah, stakeholder kita lah. katakan. Salah satunya mungkin BPRMA. Kita yang tahu case-nya, ya kita dekat dengan pemerintah, dekat dengan BPRMA. Bagaimana begitu juga BPRMA dekat dengan pemerintah, kan harusnya begitu. Nah, misalkan kalau scammer nih, scammer ini kan base-nya adalah teknologi. Nah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di sini mestinya mencari orang-orang yang memang ahli di bidang itu, teknologi ini. Untuk apa? Untuk melindungi masyarakatnya, untuk melindungi pengusaha, untuk melindungi klien aset-aset daerah itu, kemudian juga klien juga, semuanya akan menjadi aman gitu kalau pemerintah mau berupaya untuk itu gitu. Nah, salah satunya itu mencari orang-orang yang pintar di teknologi untuk bisa mengantisipasi yang namanya scammer ini. Contohnya mungkin take down lah gitu ya. Take down, pemerintah kan punya kewenangan untuk Di itu, blok. take down, di blok. Misalnya di Instagram katakan, perjualan bebas mereka. Yang Paling namanya banyak di scammer- mana? Di Instagram, TikTok, atau dua itu. Ya, dua. Instagram dan TikTok. Instagram, TikTok, dua itu. Facebook satu lagi sih ada sebenarnya. Tapi lebih banyak di Instagram sama TikTok. TikTok. Itu harusnya kan itu mereka kalau pasar muda mereka cari ya. ya. Iya.
Ya, itu salah satu. Dan yang lain juga kena imbasnya karena memang mereka itu Berarti korbannya lebih caranya. banyak orang-orang anak-anak milenial dan Z ini berarti. Ya, Yes. ada Karena memang juga kan di target milenial, market ya. karena budgeting ya. Ya. Teman-teman adik-adik kita mungkin Tergiur tergiur villa murah. tergiur dengan Tergiur harga villa murah. Paling sering nih kalau mungkin Win lihat ya apa namanya di IG berseliweran segala macam. Oh, villa murah di Bali, villa murah di Canggu, villa murah, villa affordable, villa whatever ya kasarnya paketnya murah-murah. Yang sebenarnya harga jauh di bawah pasar gitu. Kita kan sebagai pelaku industri ini kita tahu nggak usah lah sampai kita nelpon nanya ya lihat aja udah tahu nih ini udah pasti scammer entah karena mungkin kita juga yang Dan berkecimpung sampai sekarang pun masih ada. masih sering kita temui makanya Itu kita kan tidak- punya forum di sini yang kita bisa lihat gitu loh. Iya, kita tidak memiliki tempat di mana kita mengadu masalah begini nih. Kita kemarin coba yang dikatakan di apa namanya Cybercrime. di Instagram itu kalau kita punya masalah mengadulah ke nomor ini kita mengadu kita yang disuruh melaporkan nama tamunya siapa, tempatnya di mana, gitu kan kita memang punya waktu untuk itu. Kalaupun kita punya waktu, misalnya kita yang sidak sendiri, memang kita punya Kewenangannya apa kita untuk punya itu. gitu kan kita Kok punya begitu kewenangan akhirnya kita yang disusahkan ya kan daripada kita disusahkan, mendingan jangan lapor aja sudah begitu kan. Nah sekarang ini begini kondisinya, jadi kita nggak tahu harus kemana. Makanya sekarang adanya BPRMA ini agar teman-teman yang memiliki masalah itu kita ya kita diskusi, kita bergabung di diskusi sini untuk kita bersama-sama suarakan itu Kita kemana. kumpulkan Ya. semua Ya. itu, nanti kita kerjasama dengan cybercrime. Cybercrime apa sepatutnya kan kita tahu Ujung-ujungnya masalahnya. semua pihak sekarang mengandalkan viral for justice. Nah, itu. Yang mana itu nggak bagus kan Nggak bagus. sebenarnya. Nah, Ya, ini sebenarnya tidak dampaknya juga kurang Ya, bagus. Betul, gitu, ya. betul itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang penyalahgunaan izin tinggal itu mestinya ini kalau solusi menurut saya ya, ini harus diaktifkan kembali pengawasan terhadap WNA ini di masing-masing banjar dan menggunakan perangkat ini. Ya tentu kalau misalkan ada pungli nanti kan itu bisa ya dengan orang kita bisa kita Special regulation lah. ya special regulation untuk itu gitu. Jangan sampai sekarang ini dibiarkan liar begini. Ini yang mengawasi cuma imigrasi ada di Denpasar, di apa namanya Terbatas Ngurah Rai gitu, terbatas banget. Terus vilanya ada di Bangli, ada di Gianyar, itu sulit sekali untuk mereka bisa ya mendeteksi. villa kadang-kadang kontrak rumah gimana Ya, nah itu juga kan susah gitu loh. artinya ini harus memang siapa yang katanya di Bali yang paling kuat adalah desa adat. Nah mana sekarang kekuatannya yang bisa dipergunakan untuk mengontrol itu? Justru desa adat sekarang berperilaku seperti mungkin nggak semua ya. Ya lebih ke arahnya pungli gitulah misalnya gitu. Tapi tidak semua. Iya. Yang terakhir itu kan kenapa misalkan apa namanya solusi yang kita tawarkan itu adalah untuk villa-villa yang contohnya tidak memiliki manajemen, kemudian villa-villa yang Mandiri lah kasarnya. mandiri gitu ya. Bisa mengontak lah Paling kita. tidak Edukasi. harus ada verifikasi gitu loh, verifikasi. Begitu juga untuk klien-klien yang mau booking villa yang aman itu di mana nih bisa melihat ini gitu. Barangkali ini kan PR buat kita bersama. Kalau misalnya organisasi yang diberikan kewenangan untuk itu mungkin agak ada tanda kutip pertanyaan-pertanyaan besar gitu ya. Ini paling alih gae, yang alih susu dan lain sebagainya. Nah, Ya. bagaimana Tujuannya kalau bukan ke sana sebenarnya Iya, gitu. sebenarnya kita nggak ada tujuan ke situ, tetapi alangkah bagusnya pemerintah bekerja sama katakanlah dengan BPRMA atau organisasi lainnya buat badan verifikator gitu. Jadi kita list villa-villa agent-agent villa manajemen itu yang memang bisa artinya orang pakai untuk mereferensi ini loh Yang- daftar list atau villa-villa yang memang affordable yang Yes. memang aman untuk mereka booking. kasarnya Tidak ada mungkin kena tipu. Tidak mungkin ya, kena tipu. kasarnya ada ini apa namanya ada suatu platform ada suatu tempat di mana calon klien calon investor ini pada saat mereka mau invest mereka mau booking villa ya mungkin mereka lihat di mana ya yang namanya orang yang bilang marketing itu bisa datang dari manapun Ya, baik dari media Instagram, cetak media buku majalah segala macam Instagram sosial media lainnya mereka bisa lihat itu dimanapun mereka lihat oh ini harganya cocok nih harganya murah
ini kontaknya ini, alamatnya ini. Nah, bagaimana mereka bisa ngecek apakah ini legit maupun tidak? Nah, itulah kenapa kami ingin membuat suatu sistem pada website kami juga nantinya, di mana semua anggota-anggota kami yang memang sudah jelas nih legit, yang sudah jelas ada badan hukumnya, yang sudah jelas beroperasi. Nah, ini yang muncul di website tersebut yang bisa menjadi suatu rujukan, di mana setiap klien kami atau calon klien yang mau ke Bali mau booking villa nih, atau calon investor yang mau invest di Bali mau cari manajemen, mereka tuh bisa dengan mudahnya mengakses website kami BVRMA gratis, nggak kena biaya. Website cek, mereka ketemu nomor rekeningnya ini yang dia mau ditransfer, disuruh sama mungkin scammernya atau whatever lah mereka temukan di luar sana, atau nomor kontaknya ini, nomor emailnya ini, mereka bisa cek di website BVRMA apakah ini membernya apa bukan, apakah ini legit apa bukan. Nah, apabila tidak, ya otomatis kan mereka bisa take another precaution. Mereka bisa cek lebih dalam lagi atau bagaimana. Itu bukan berarti kami menjadi suatu verifikator yang satu-satunya monopoli. Monopoli enggak. Jadi kami membuat suatu layer proteksi bagi para calon investor, calon klien yang mau booking, yang mau investor, yang mau invest di Bali. Jadi mereka punya nih suatu tempat di mana mereka itu bisa cek gitu. Mereka lihat manajemen ini menjanjikan ROI 20% setahun. Hebat sekali gitu kan. DJ kadang ngalih pipis gitu. Ya kan bingung nih caranya gimana caranya ngecek benar apa enggak nih. Ya coba cek di BVRMA. IG-nya ini paste atau alamat emailnya ini, WA-nya ini tidak ditemukan. Ya, artinya belum tentu ini legit gitu loh. Nah, itu kenapa patut dipertanyakan, bukan berarti tidak terdaftar, ya kan silakan risiko tanggung sendiri ya. Tapi ada wadahnya, ada tempatnya, platformnya di mana mereka bisa take another check gitu loh. Kalau kita bilang mungkin kayak BI checking gitu loh, atau di OJK bisa dicek gitu loh. Kan OJK kan pasti punya list nih anggotanya siapa saja, yang memang diawasi oleh OJK siapa saja, yang masuk daftar hitam whatever lah. Nah, masukkan di sana kan bisa periksa nih. Nah, itulah fungsinya nantinya. Kita ingin seperti itu bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata dan lainnya untuk membuat, karena kami kan memang berada dalam industri ini. Kami tahu nih propertinya seperti apa, cara bermainnya seperti apa, ini angka ini masuk akal apa tidak, kok masuk dalam komunitas, masuk dalam asosiasi apa tidak. Nah, tidak apa-apa bagi yang mungkin tidak mau masuk ke BVRMA, it's okay. Kita tidak mewajibkan atau mengharuskan. Cuman kami ingin menghadirkan satu layer proteksi tambahan bagi calon investor dan calon klien, agar mereka tuh merasa aman untuk booking Bali dan nyaman, dan tentu saja membawa dampak positif buat Bali. Jangan sampai udah kadang transfer ya udah gitu, tiba-tiba bilang Bali ini tidak aman lagi gitu loh. Banyak penipu, padahal dia sendiri yang begitu gitu loh. Cek Nah, kan, itu ya kita inginkan di BVRMA ini bisa mengedepankan fungsi ini dan sangat masif nantinya, mungkin bisa dibantu nanti oleh Pajak Bali, ya bisa membantu mensoundingkan inilah kepada calon-calon klien yang mau booking, calon investor yang mau bikin villa atau mau dimanajemenkan villanya. Jadi mereka bisa dengan confident memilih, mereka bisa mengconfident memeriksa, tidak harus kok booking dengan melalui BVRMA. Enggak, kita untuk ditegaskan lagi, BVRMA ini bukan platform booking ya. Bukan. Ini, makanya saya jadi bingung ini. Apakah BVRMA ini bukan booking platform. Kita bukan booking platform yang mungkin masukkan tanggal sekian mau booking di Bali, enggak gitu bukan. Okay. Tapi merupakan suatu platform untuk memeriksa. Mereka ketemu mungkin di manajemennya A, B, C, mungkin ketemu agent villa semacam A, B, C. BI checking lah ya, itu modelnya. Sejenis BI checking. Jadi mereka bilang, dengan nomor ini dicek, ada nih gitu loh. Udah aman, ini udah pasti. Karena kenapa nih member BVRMA nih endorsed by Dinas Pariwisata, kemudian juga memang berada dalam asosiasi yang memang berbadan hukum jelas. Ya udah pasti benar nih. Gitu. Mereka bisa datang, mungkin alamatnya di mana gitu loh. Berarti BVRMA ini memreplikasi villa-villa semua ini di Bali berarti dong. Lebih tepatnya lebih ke ini ya, lebih ke player-playernya, ke manajemennya, ke agent-agentnya yang memang kita harapkan sih semua bisa bergabung, dan kita bisa kembali lagi kita bisa meningkatkan quality tourism instead of kita jualan murah-murah gitu loh. Itu yang kita harapkan siap. Gitu, mengedukasi banyak pihak, baik pemilik, manajemen dan villa agent ini. Siap, terima kasih Pak Kadek
dan Pak Putu dan Pak Adi. Siap. Kami semua juga Semua? nih sudah Oke, diberikan sudah. waktu Iya. yang sangat luar biasa nih